Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Afis Musaid dengan NIM 315023000129. Di sini berkenaan dengan tugas filsafat pendidikan Islam, saya akan menjelaskan tentang pemikiran pendidikan Islam dari beberapa tokoh filosof Muslim. Di antaranya di sini saya mengambil dari beberapa referensi. Di sini ada yang pertama Imam Al-Ghazali, terus yang kedua ada Ibnu Sina, yang ketiga ada Ibnu Khaldun, dan yang terakhir ada Imam Al-Raghib Al-Isfahani. Pemikiran yang pertama yaitu Imam Al-Ghazali. Di sini Al-Ghazali, beliau termasuk seorang cendekiawan Muslim yang hidup di abad ke-11. Dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh dalam bidang teologi, filsafat, dan tasawuf. Pemikiran pendidikannya tertuang dalam karyanya yang sangat monumental, yaitu Ihya Ulumuddin. Dikutip dalam buku Filsafat Pendidikan Islam karya Profesor Dr. Haji Maragustam, di sini pendidikan menurut Al-Ghazali ialah menghilangkan akhlak yang buruk dan menanamkan akhlak yang baik. Jadi pendidikan itu suatu proses kegiatan yang sistematis untuk melahirkan perubahan-perubahan yang progresif pada tingkah laku manusia. Misalnya sejauh mana perubahan yang mungkin dapat dicapai pada diri manusia dengan usaha-usaha tersebut. Al-Ghazali ini menekankan bahwa pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia seutuhnya, bukan hanya sekedar menguasai ilmu pengetahuan. Baginya pendidikan haruslah holistik, mencakup aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Imam Al-Ghazali ini sangat menekankan pentingnya pendidikan karakter atau akhlak sebagai fondasi utama pendidikan Islam. Ia percaya bahwa pendidikan harus membentuk individu yang beriman. Pendidikan karakter ini bertujuan untuk membersihkan hati dan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti keserakahan, keangkuhan, dan iri hati, serta menanamkan sifat-sifat terpuji seperti kejujuran, kasih sayang, dan kerendahan hati. Di sini Imam Al-Ghazali menerapkan konsep tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa. Konsep ini menjadi inti dari pemikiran pendidikan Imam Al-Ghazali. Ia percaya bahwa sebelum seseorang dapat mencapai pengetahuan yang benar dan bermanfaat, ia harus membersihkan jiwanya dari berbagai kotoran batiniah. Proses tazkiyatun nafs ini dilakukan melalui berbagai cara seperti merenungkan ciptaan Allah, berzikir, berdoa, dan menjauhi perbuatan dosa. Selanjutnya, metode pendidikan yang dianjurkan atau yang diharuskan oleh Imam Al-Ghazali ini bersifat holistik dan terintegrasi. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang menggabungkan aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Contohnya dalam mempelajari Al-Quran, tidak hanya cukup dengan memahami artinya saja secara literal, tetapi juga harus direnungkan maknanya secara mendalam dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pemikiran yang kedua, yaitu ulama Ibnu Sina. Ibnu Sina ini seorang filosof dan ilmuwan Muslim yang hidup di abad ke-11 juga. Dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat. Ia terkenal dengan pemikiran filsafatnya yang mendalam dan kontribusinya dalam bidang kedokteran. Ibnu Sina ini menekankan pentingnya pengembangan akal dan penalaran dalam pendidikan. Baginya, pendidikan harus mendorong kemampuan berpikir,
kritis dan analitis. Ia percaya, Ibnu Sina ini percaya bahwa setiap individu memiliki potensi akal yang harus dikembangkan untuk mencapai pencerahan dan memahami kebenaran. Ibnu Sina sangat mementingkan pendidikan intelektual yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, menganalisis, dan memecahkan masalah. Ia percaya bahwa pendidikan harus mendorong rasa ingin tahu dan semangat mencari pengetahuan. Ibnu Sina ini juga sangat menekankan pentingnya logika dan penalaran dalam pendidikan. Ia percaya bahwa logika merupakan alat yang penting untuk mencapai kebenaran dan menghindari kesalahan dalam berpikir. Metode pendidikannya menekankan pada logika dan observasi empiris. Contoh karya Ibnu Sina yang sangat populer saat ini yaitu Al-Qanun fi Al-Tib. Karya tersebut menunjukkan pendekatan ilmiahnya terhadap pendidikan, khususnya dalam bidang kedokteran. Buku tersebut merupakan ensiklopedia kedokteran yang komprehensif yang memadukan teori dan praktik kedokteran dengan metode ilmiah yang ketat. Pemikiran selanjutnya ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini seorang sejarawan dan sosiolog muslim yang hidup di abad ke-14. Dikenal sebagai bapak sosiologi. Ia terkenal dengan karyanya yang monumental yaitu Al-Muqaddimah yang membahas tentang sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Ibnu Khaldun sendiri memandang pendidikan sebagai faktor penting dalam pembangunan peradaban. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Ibnu Khaldun percaya bahwa pendidikan yang berkualitas merupakan kunci untuk membangun peradaban yang maju. Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat akan menghasilkan warga yang terampil, produktif, dan mampu berkontribusi pada kemajuan bangsa. Ibnu Khaldun memperhatikan aspek sosial dan ekonomi dalam pendidikan. Ia menyadari bahwa pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang berpusat pada kebutuhan masyarakat akan menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi. Contoh dalam karyanya Al-Muqaddimah merupakan karya yang kaya akan pemikiran tentang pendidikan. Dalam buku tersebut Ibnu Khaldun membahas pentingnya pendidikan dalam membangun peradaban serta hubungan antara pendidikan dengan aspek sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya yang terakhir itu ada Imam Al-Raghib Al-Isfahani. Imam Al-Raghib Al-Isfahani ini seorang ahli bahasa Arab dan tafsir Al-Quran yang hidup di abad ke-11. Memberikan kontribusi penting pada pendidikan keagamaan. Ia menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis sebagai dasar pendidikan Islam. Penguasaan bahasa Arab juga. Al-Raghib Al-Isfahani percaya bahwa penguasaan bahasa Arab yang baik menjadi kunci dalam memahami teks-teks suci tersebut. Ia menekankan pentingnya mempelajari bahasa Arab secara mendalam, termasuk tata bahasanya, kosakata, dan maknanya. Ia percaya bahwa memahami makna Al-Quran dan hadis secara benar sangat penting dalam membentuk akidah dan perilaku seseorang. Pendidikan keagamaan haruslah berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap teks-teks suci, bukan hanya sekedar menghafalnya saja. Contoh karya Imam Al-Raghib Al-Isfahani yaitu Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, merupakan kamus yang menjelaskan kosakata Al-Quran. Buku tersebut menunjukkan pentingnya penguasaan bahasa dalam pendidikan keagamaan, karena pemahaman terhadap bahasa akan membuka jalan untuk
memahami makna dan pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Kesimpulannya yaitu keempat tokoh ini memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya pendidikan dalam Islam. Namun pendekatan dan fokus mereka itu berbeda-beda. Al-Ghazali menekankan aspek spiritual, Ibnu Sina pada intelektualnya, Ibnu Khaldun pada sosial dan ekonomi, sedangkan Ar-Raghib Al-Isfahani pada pemahaman teks-teks suci. Namun secara keseluruhan pemikiran mereka saling melengkapi dan menunjukkan kekayaan pemikiran pendidikan Islam. Pemikiran pendidikan Islam dari keempat tokoh ini masih relevan hingga saat ini. Mereka memberikan inspirasi dan panduan bagi kita dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas, holistik, dan mampu menghasilkan generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Baik, semoga penjelasan ini lebih detail dan bermanfaat bagi Anda dan kalian semua. Mungkin cukup sekian video singkat mengenai pemikiran pendidikan Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.